Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, itu beberapa waktu lalu untuk acara di Darul Quran, Mansur sengaja menampilkan tarian musik hip hop. Jadi kita lihat bagaimana bentuknya. Lalu kalau kita tanya mengapa ini terjadi gitu. Kalau dalam pandangan kita Yusuf Mansur makin galau. Galau pertama, dia ingin tampil supaya sekolah ini ada nilai kemodernannya. Kan yang masuk ke sana itu santri itu dari keluarga orang-orang mampu. Jadi kalau ada kesannya nanti sekolah kampungan, tentu keluarga mapan dari perkotaan ini nggak mau. Cuma Yusuf Mansur tidak pernah mempertimbangkan apakah musik hip hop itu masuk dalam lingkungan keluarga muslim. Itu jelas tidak. Kalau emang mau ya, kalau emang tujuannya supaya ramai gitu. Kenapa misalnya nggak sekalian ngundang Blackpink? Blackpink kan ramai itu di GBK 2 hari yang lalu atau minggu lalu itu ramai. 2 hari lagi. Saya janji mau ketemu teman di sana tuh nggak berani datang karena jalan pasti akan macet. Ini kalau di Darul Quran suruh bayar orang gitu, pasti rame. Nah setelah itu kita baca Quran, kan bisa juga baca Quran 5 menit Qurannya langsung hilang. Atau misalnya ngundang sekalian musik kelas dunia gitu. Lady Gaga misalnya. Kan top. Darul Quran ngundang Lady Gaga gitu. Kasih dia kesempatan berjoget-joget, berjingkrak-jingkrak gitu. Bayar. Nah, saya yakin orang yang datang juga rame. Nah, tapi yang demo Yusuf Mansur kan bukan itu. Yusuf Mansur maunya ya keluarga muslim ini mengeluarkan uangnya dengan tidak ada pertanggungjawaban. Kalau kayak tadi itu yang besar-besar itu, jangankan sebesar itu, mengundang ada penyanyi namanya sering menyanyikan lagu-lagu Islam Maher Zain gitu. Itu juga mahal. Nah, sekalian lah Yusuf Mansur kan mau beli klub Manchester United atau Mansur United. Ya berapa lah manggil-manggil dia kan. Sekalian gitu. Jadi ini banyak titik tinjaunya, tapi kita menyimpulkan ini Yusuf Mansur makin galau. Galau kenapa? Ya murid yang masuk ke Darul Qurannya itu kan makin lama makin dikit gitu. Kenapa?
Karena cerita dengan faktanya nggak sesuai. Begitu keluarga itu merasa dia dalam tanda kutip ya, ditipu gitu. Dia nggak perlu tuh cerita bantahan dari mana-mana. Dia akan tarik anaknya gitu. Jadi ada juga tuh yang melihat, oh begini model pesantrennya gitu. Kenapa nih di depan hotel, orang hotelnya tuh kita lihat gitu, aduh. Di depan kira 10 meter orang ngapal Quran. Mana mungkin hafal? Nggak mungkin itu hafal. Karena itu, pusinglah Mansur ini. Dia mau buat ceramah-ceramah biasa, duit yang ditunggu-tunggu mungkin sulit gitu. Mencari dari kelas-kelas menengah ke atas yang kemampuannya bagus, itu dilihat fakta-fakta begini, dia akan tarik nanti anak-anaknya. Karena itu sekarang anggaran atau pemasukan untuk Darul Quran itu membuat Mansur itu kesulitan gitu. Bahkan ada guru bilang dia mengalami defisit karena santrinya sedikit. Di antara santri yang sedikit itu kualitas hafalannya nggak ada yang bisa dibanggakan gitu. Ngapal juz 30 katanya 30 juz, kan kacau kita tuh. Hafal misalnya baru juz 30. Kemana-mana ceritanya 30 juz. Nah, jadi udah susah Mansur ini. Dia makin galau. Dia pakai pendekatan-pendekatan yang ada pendekatan supranatural. Gitu. Itu diketawakan orang. Apa misalnya nih? Ini belajar Quran di Darul Quran. Itu banyak mendapat keajaiban. Ini ada nih, saya pegangin pantatnya katanya. Langsung penyakit sembuh. Itu kan tidak masuk akal bagi orang. Selawatin. Dia mau cita-cita selawat kan banyak dikritik orang. Dia apa lagi gitu yang mesti dimainkan oleh Mansur. Ya ceritalah ke musik dia lari sekarang. Musik pun yang serius dia takut gitu. Misalnya ya musisi yang bergerak di bidang hip hop itu dia takut dia. Karena itu bayarannya mahal. Karena itu ya udah, mungkin ya ada grup-grup band di sekitar Darul Quran ya didekati. Gimana nih biar nggak bayar tapi publikasinya bagus gitu. Ah, itu yang dipakai gitu. Karena bagi Mansur soal bayar-bayarnya dari dulu. Sering itu dia pasang iklan ya nggak bayar dia. Ini kalau mau tahu nanti cross check aja tuh ke Darso Arif ketika jadi wartawan di majalah apa lupa saya. Bayar dia tuh. Jadi galau dia sekarang ini. Sementara dia menganggap selama ini rumah tahfiz itu seperti ayam bertelur emas gitu. Ternyata ayamnya nggak nelor-nelor. Santri sedikit. Kenapa? Begitu santri masuk, kena masalah. Jadi orang tua mencabut dan memindahkan santrinya. Oh banyak sekali nih orang-orang yang bermasalah. Kita berurusan dengan Darul Quran. Rumah tahfiz segala macam itu. Rumah tahfiz Darul Quran. Itu mempelangnya sih kita nilai bagus lah ya. Tapi kalau kualitas hafalannya, oh banyak tuh WA yang masuk ke saya. Nggak ada itu, cerita aja katanya. Hafal juz 30, nanti dibilang 30 juz. Itu susah. Dia cerita nih dua yang goblok aja di sini, itu menjadi luar biasa. Apalagi orang yang berotak biasa-biasa. Dan juga sangat wah kalau otaknya luar biasa. Ini kan nggak masuk akal sama sekali. Coba bisa nggak orang idiot misalnya masuk sekolah, terus dia menjadi luar biasa. Wah saya kira nih perlu mendapat piagam PBB ini dalam bidang pendidikan. Karena nggak ada. Nabi paling kuat dia hanya bisa mendoakan. Tapi Mansur orang biasa-biasa, orang blow on bisa menjadi luar biasa. 2 bulan hafal Al-Quran dan maknanya. Waduh, luar biasa. Saya kalau iya ya, saya kira institusi Islam Universitas Al-Azhar itu bubarin, belajar ke Darul Qurannya Yusuf Mansur. 2 bulan hafal Quran dan makna. Itu mengerikan sekali, itu hebat.
amazing gitu kan, luar biasa gitu. Jadi cerita-cerita itu begitu orang masuk itu nggak ada faktanya. Karena itu orang tua murid yang menarik anak-anaknya dari Darul Quran itu bukan karena YouTube sini itu, enggak, dia merasakan sendiri. Ini kita dikerjain ini gitu. Itu banyak sekali orang-orang yang begitu melihat cerita Tahfiz Mansur ini nggak ada. Dia tes anaknya, katanya kamu di rumah tahfiz hafal Al-Quran, juz amma juga nggak hafal gitu. Kenapa? Ya kayak tadi, hiburnya tiap hari musik gitu. Ya, musik, orang menghafal Al-Quran ya ingatannya ke musik lah. Karena itu menghafal Al-Quran itu perlu bertenang-tenang, ya kan? Karena itu tenang-tenang, khusyuk. Ini Sumansur menjualnya tuh ketinggian. 2 bulan hafal Quran dan makna. Itu kan luar biasa gitu. Luar biasa. Karena itu, karena luar biasa tidak masuk dalam kategori manusia. Karena tidak masuk kategori manusia, maka itu sebuah pekerjaan yang jadi sia-sia gitu. Menjadi sia-sia. Jadi mudah-mudahan Sumansur ini cepat sembuh dari pikirannya yang makin galau gitu. Dan dia bisa melihat realitas apa sih yang mau ditawarkan kepada masyarakat muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.